Selamat siang Bapak dosen, perkenalkan nama saya Agustina Asrianti Abi, NIM 859337743. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Pancasila bagi generasi muda. Yang pertama itu proses lahirnya Pancasila atau BPUPK. Proses lahirnya Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia melibatkan serangkaian tahap historis yang krusial, dimulai dari perumusan gagasan, melibatkan 3 badan utama. Yang pertama BPUPK, Pancasila, menghasilkan Piagam Jakarta, dan PPKI. Yang pertama itu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK, dikenal juga sebagai Dokuritsu Junbi Kosakai. Dalam sidang pertama tanggal 29 Mei 1 Juni 1000 sampai 1 Juni 1945 itu pengajuan usul dasar negara. Ketua BPUPK Dr. Rajiman Wedyadiningrat meminta anggota untuk menyampaikan usulan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Dan pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin menyampaikan usulan lisan dan tertulis yang salah satunya mencakup perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dan pada tanggal 31 Mei 1945 Supomo menyampaikan usulan yang menekankan pada 1. Persatuan, yang kedua kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan pada tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno menyampaikan usulan 5 prinsip dasar yang ia namakan Pancasila. Pancasila berarti 5 dasar. Rumusan Soekarno adalah: yang pertama, kebangsaan Indonesia; yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan; yang ketiga, mufakat atau demokrasi; yang keempat, kesejahteraan sosial; yang kelima, berkebudayaan. Yang berikut peristiwa penting dalam BPUPK. Itu tertera lahirnya istilah Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Peristiwa penting yang dipilih adalah pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang pertama BPUPK. Dan pada tanggal 1 Juni kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Yang berikut nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut. Nilai-nilai luhur yang paling menonjol dari pidato dan lahirnya istilah Pancasila pada 1 Juni 1945 adalah: yang pertama, nilai musyawarah dan hikmat. Kebijaksanaan itu di dalam sila keempat. Yang pertama, perumusan komprehensif. Pidato Soekarno meskipun personal, hasil pendengaran dan sintesis atau usulan-usulan tokoh sebelumnya Yamin dan Supomo, serta penggalian nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia. Yang kedua, prinsip keseimbangan. Soekarno menawarkan Pancasila sebagai jalan tengah antara ideologi Islamisme, Marxisme, dan nasionalisme Barat, menunjukkan hikmat kebijaksanaan dalam mencari fondasi yang dapat diterima oleh semua kelompok. Yang kedua itu nilai persatuan Indonesia
itu terdapat dalam sila ketiga. Yang pertama, fondasi inklusif. Sejak awal, Soekarno menegaskan bahwa 5 dasar ini harus mendirikan sebuah negara kebangsaan yang tidak didasarkan pada satu golongan, agama atau etnis tertentu, melainkan wadah bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua itu semangat gotong royong. Soekarno bahkan nyarikan Pancasila menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Nilai adalah jiwa dari persatuan, di mana seluruh komponen bangsa bekerja sama dan saling menopang. Yang ketiga, refleksi pribadi bagi generasi muda. Pelajaran terbesar yang dapat diambil dari peristiwa tanggal 1 Juni 1945 adalah kapasitas untuk sintesis dan kepemimpinan inklusif. Para pendiri bangsa mengajarkan bahwa sebuah solusi ideal lahir bukan dari egoisme atau dominasi, tetapi dari kemampuan untuk mendengarkan keragaman, seperti yang dilakukan Soekarno terhadap usulan Yamin dan Supomo. Yang berikut, relevasi nilai bagi generasi muda saat ini. Di era polarisasi politik dan disrupsi digital, nilai-nilai ini sangat relevan. Yang pertama, persatuan dan gotong royong, itu terdapat pada sila ketiga. Generasi muda harus aktif memerangi polarisasi dan intoleransi di media sosial. Aktualisasi gotong royong diwujudkan dalam kolaborasi lintas latar belakang atau agama, suku, politik untuk mencapai tujuan pembangunan bersama. Kesimpulannya, dari pemahaman pada kesempatan ini, dengan lahirnya Pancasila mengajarkan bahwa persatuan adalah memiliki kompromi tertinggi, dan menjadi generasi penerus berarti harus mampu memimpin dengan akal sehat, menghormati keagamaan pendapat, dan mengutamakan keutuhan bangsa di atas kepentingan golongan manapun. Terima kasih. Inilah hasil dari saya, semoga bermanfaat.